Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rahma Fitriati. Saya adalah salah satu peserta magang di Bimba AIUEO. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas-tugas magang pada hari keempat, yaitu hasil observasi kelas. Memiliki 4 poin. Yang pertama, pengamatan terhadap motivator. Yang kedua, pengamatan terhadap murid, pengamatan terhadap suasana kelas, dan juga pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Apabila mereka sudah masuk Zoom, kita langsung menyapa dan menyambut mereka seperti, "Halo kakak, selamat pagi, apa kabarnya hari ini?" Begitu. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Interview? Memulai kegiatan Bimba Interview biasanya dengan bernyanyi lagu La Bimba, tepuk semangat, lagu Cinta Ananda, yel anak Bimba, yel Bimba, dan yang terakhir doa sebelum belajar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Kita harus ceria dan membuat kelas nyaman dengan memberikan mereka senyuman, kebahagiaan, dan bermain sambil belajar. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Biasanya mengajak mereka berdialog secara sederhana seperti, "Hari ini kakak makan pakai apa? Hari ini kakak bangun jam berapa?" Jadi, dengan berdialog sederhana saja bisa membuat mereka senang dan tertarik perhatian mereka kepada kita. Terkadang, hal-hal yang mereka sukai bisa kita bahas di pembelajaran. Pertanyaan nomor 5, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Biasanya dengan acungan jempol atau tos dulu. Jadi, ketika kita bertanya KUDA, lalu anaknya menjawab kuda, dan kita beri reward, "Ih, anak rajin, tos dulu dong kakak," gitu. Biasanya kalau di Zoom ada beberapa emoticon yang lucu agar mereka senang. Lalu pertanyaan nomor 6, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Ketika mereka berhasil dan saat pembelajaran hampir selesai, kita beri reward berupa tos tangan atau di Zoom diberi emoticon serta diberi acungan jempol. Lalu mereka merasa termotivasi dan juga mereka merasa dihargai atas usaha yang mereka lakukan. Seperti itu. Pertanyaan nomor 7, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Kita ekspresinya harus selalu terlihat senang dan bahagia. Lalu, sikap kita menganggap mereka adalah teman kita, bukan anak kecil. Karena apabila kita menganggapnya sebagai teman, akan nyambung pembahasannya. Dan juga penampilan kita tentu saja harus rapi dan menarik agar mereka merasa, wah, kita belajarnya dengan serius dan menyenangkan karena kakaknya juga senang dan semangat. Seperti itu. Nomor 8, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Tentu saja mengajak mereka berdialog atau mengobrol dan harus saling aktif bertanya atau berdialog. Karena ketika mereka berdiam, suasana akan hening. Kita juga harus mulai berbicaranya kepada mereka agar mereka benar-benar merasa ini lagi pembelajaran loh, jangan diam saja dan harus aktif juga. Pertanyaan nomor 9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Setelah dimulai kegiatan sampai doa sebelum belajar, kita langsung bertanya, mau ngapain kita?
dan mereka menjawab dengan excited, mau belajar baca-bacaan sambil bermain. Lalu apabila ada yang berhasil menjawab satu kata, kita kasih reward. Ya, benar sekali kakak, sambil acung jempol gitu. Dan juga ketika mereka berhasil membaca semuanya, kita kasih reward kepada mereka dengan tos tangan dan biasanya di Zoom diberi emoticon lucu serta jempol seperti itu. Poin selanjutnya yaitu pengamatan terhadap murid. Pertanyaan yang pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Ekspresi dan sikapnya terlihat senang dan semangat, apalagi di Bimba saat memulai belajar diawali dengan bernyanyi. Misal, tepuk semangat, wah itu semangat sekali sampai mereka mengangkat tangan mereka sendiri dengan tinggi. Dan bernyanyi pun sangat kencang dan kuat. Jadi benar-benar terasa kebahagiaannya walaupun ada yang belum sarapan atau ada yang belum minum susu, tapi mereka masih ingin tetap belajar langsung. Pertanyaan nomor 2, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Kalau saya pribadi, karena masih baru, mereka masih malu-malu melihat saya, kok ada orang baru, ada guru baru, jadi masih belum bisa beradaptasi dengan saya. Tetapi saya tetap akan berusaha mendekati diri saya kepada mereka agar mereka juga mau terbuka dengan saya. Pertanyaan nomor 3, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Ketika mereka bermain baca-bacaan bareng, ada yang terlihat cepat menjawab, ada yang sedang biasa saja, dan juga ada yang terlihat lambat. Di situ walaupun mereka berbeda, tetapi mereka tetap semangat untuk membaca dan menjawab modulnya, karena kita juga memberikan motivasi dan semangat tidak membeda-bedakan setiap anak-anak. Jadi kita benar-benar harus fokus bahwa mereka sama-sama harus kita bimbing, tidak hanya anak ini doang gitu. Tetapi semuanya harus kita bimbing agar semuanya merasa termotivasi dan juga kita sayangi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ya, mereka itu sangat senang, antusias oleh motivatornya, karena mereka juga anak yang ceria. Jadi, kalau kita nyanyi ini, baca ini, mereka senang juga. Lalu pertanyaan nomor 5, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Bukan kesulitan, tetapi mungkin ada yang kesulitan dalam membaca, benar-benar masih terbata-bata atau susah untuk membacanya. Satu kata itu butuh waktu 1-2 menit untuk bisa memahaminya. Tetapi ada juga yang sekali lihat hurufnya langsung bisa baca. Maka dari itu setiap anak pasti berbeda-beda dan juga kita tetap memberikan kasih sayang dan bimbingan yang sama. Pertanyaan nomor 6, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Yang saya telah amati yaitu ada anak yang belum tahu huruf, ada anak yang belum lancar baca, ada anak yang sudah lancar membaca kalimat, ada yang sudah bisa menyusun kata menjadi kalimat, ada juga yang masih belum bisa membedakan angka 4 dan 5, dan juga ada yang sudah lancar penjumlahan dan pengurangan. Jadi ada yang udah ke tahap selanjutnya dan ada yang masih berproses. Poin yang ketiga, pengamatan terhadap suasana kelas.
Pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Saya merasa senang dan bahagia sekali melihat mereka antusias dalam pembelajaran karena yang saya tahu anak-anak itu sulit untuk fokus dan sulit untuk diajarkan. Tetapi selama saya di situ mereka sangat antusias. Memang metode yang digunakan itu menyenangkan. Jadi saya merasa ikut bahagia juga melihat mereka bahagia dan antusias. Kemudian membuat saya ingin terus memberikan motivasi yang positif untuk mereka. Pertanyaan nomor 2, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Sejauh ini tidak ada. Jadi pembelajaran yang dilakukan itu tidak ada kekerasan atau pemaksaan karena mereka benar-benar fokus dengan pembelajaran yang menyenangkan. Lalu poin yang terakhir ada pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Ketika kegiatan pembuka, kita biasanya bernyanyi bersama lagu Labimba, Cinta Ananda, Tepuk Semangat, Yel Anak Bimba, Yel Bimba, dan yang terakhir yaitu doa sebelum belajar. Pertanyaan nomor 2, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Biasanya sebelum kegiatan inti, kita berdialog sebentar menanyakan hal siapa yang sudah MAKAN, terus makan pakai apa, terus diantar sama siapa ke Bimba, dan juga kemudian baru kita masuk ke kegiatan inti, yaitu bermain baca-bacaan dan bermain modul. Setelah itu, anak diberikan kertas gambar untuk mewarnai dan tak lupa sambil bermain tebak kata. Pertanyaan nomor 3, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Kegiatan utama yaitu membaca. Jadi mereka membaca modul atau kertas-kertas tiket yang mereka punya dibaca bersama-sama sampai habis. Kalau misalkan mereka sudah selesai membaca, diperbolehkan mereka untuk mengerjakan modul lainnya seperti menggambar atau mengisi tulisan atau membuat kata yang berantakan menjadi satu kalimat. Pertanyaan nomor 4, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Sama seperti kegiatan pembuka, tetapi perbedaannya tidak menyanyikan lagu Labimba, Cinta Ananda, Tepuk Semangat, Yel Anak Bimba, dan Yel Bimba. Pada kegiatan penutup hanya menyanyi lagu pulang sekolah dan juga doa selesai belajar. Nomor 5, berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Kegiatan Bimba interview biasanya itu 30 menit plus 10 menit. Nah, 10 menitnya itu pembelajaran inti dengan satu murid. Satu muridnya itu berbeda di setiap minggunya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.